Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Naziran dengan NIM 231050500101, mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga. Di sini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan web altafsir.com, di mana web ini akan membantu kita dalam mengetahui seputar Al-Quran, tafsir, dan aspek-aspek lain yang meliputi Al-Quran dan tafsir. Kita masuk ke Google Chrome seperti ini. Kemudian kita cari altafsir.com. Ini adalah tampilan awal dalam web altafsir.com berbahasa Inggris ya. Dan di sebelah kanannya ada bagian-bagian atau fitur di dalam web ini dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Pada video kali ini kita akan fokus ke dalam bagian ulumul Quran. Oke, seperti ini. Di dalam ulumul Quran ini kita disajikan beberapa fitur yang ingin kita cari seputar Al-Quran, baik dari aspek asbabun nuzulnya, ma'anil Qur'annya, maksud atau makna di dalam Al-Quran, i'rabul Quran, i'rab atau harokat atau akhir kalimat dalam ayat di Al-Quran, mawadi'ul Quran, tema-tema di dalam Al-Quran, ahkamul Quran, hukum-hukum di dalam Al-Quran, fadailul Quran, keutamaan di dalam Al-Quran, an-nasi wal mansukh, yaitu ayat-ayat yang menghapus dan terhapus di dalam Al-Quran. Kita akan memulainya dengan fitur asbabun nuzul ini, yaitu asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat. Dan di sini disajikan kalau kita ingin mencari suratnya, surat apa, ini ada pilihannya dan lengkap ya, ada 114 surat. Tinggal kita tentukan mau mencari asbabun nuzul dalam surah apa. Misalkan di dalam surah Al-Fatihah, kita atur surah Al-Fatihah. Kemudian ayat rakmul ayat atau nomor ayatnya itu kita bisa atur maunya keseluruhan ayat atau cuman di ayat-ayat tertentu. Contohnya kita memakai kulun atau keseluruhan ayat di dalam surah Al-Fatihah, dan tampilannya seperti ini. Ini adalah penjelasan asbabun nuzul di dalam surat Al-Fatihah. Seperti ini. Dan kita ketahui bahwa asbabun nuzul dalam surah Al-Fatihah ini rata-rata berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang kita ketahui dengan adanya sigot tahammul waladat seperti ini, yaitu seperti lafaz akhbarona, haddatsana, sami'na, ro'aina, dan segala macam. Di sini menggunakan lafaz akhbarona yang menandakan bahwa ini adalah hadis Nabi. Contohnya akhbarona Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mukri. Ini adalah asbabun nuzul di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin mencari di dalam ayat tertentu, kita bisa atur misalkan di dalam ayat 4 surah Al-Fatihah seperti ini. Ini adalah asbabun nuzul yang khusus tentang atau berada di dalam ayat 4 surat Al-Fatihah. Kemudian kita ketahui bahwa tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 4, di sini ditampilkan tulisan bahwasanya ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul. Jika ada tulisan seperti ini muncul, menandakan bahwa ayat tersebut tidak memiliki asbabun nuzul. Kemudian kita lanjut ke ma'anil Quran. Ma'anil Quran itu adalah makna-makna atau maksud ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mencari makna di dalam Al-Quran, kita bisa memakai fitur seperti ini. Kitabnya tidak terdeteksi ya. Berarti ini menjadi kekurangan di dalam web ini. Suratnya kita mau mencari surat yang seperti apa. Contohnya kita ingin mencarinya di dalam surah Al-Fatihah. Rakmul ayahnya itu kulun atau keseluruhannya.
kemudian kita klik arad. Nah, kemudian muncul bahwasanya makna-makna di dalam surah Al-Fatihah ini begitu komprehensif ya di dalam web ini. Contohnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mimma qasadna lahu qauluhu azza wa jalla, yang kami maksud dari perkataan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala aktsarul basriyina, telah berkata mayoritas orang Basrah. Kemudian qala Sibawai, Imam Sibawai berkata seperti ini adalah makna-makna ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ini bisa kita atur mau surat yang mana dan ayat ke berapa atau keseluruhan. Kemudian kita lanjut ke i'rabul Quran. I'rabul Quran itu adalah i'rab-i'rab ayat di dalam Al-Quran. Ini juga berkaitan dengan ilmu nahu dan sorof. Tentu bagi mahasiswa yang mumpuni atau bergelut di dalam bidang Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu bahasa Arab, itu harus familiar dengan ilmu nahu dan sorof. Kalau kita ingin mencari i'rab ayat di dalam Al-Quran, kita bisa menggunakan fitur i'rabul Quran di dalam web altafsir.com ini. Ini ada kitabnya, mau kita setting dengan kitab apa, suratnya. Misalkan kita menentukan suratnya adalah surat Al-Fatihah, ayatnya adalah keseluruhan. Contohnya adalah perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Ismi, dalam kata bismi itu mahfudun bil ba'i zaidah. Dia khafat atau kasrah karena ba zaidah. Jadi ismi ini dia kasrah, harakatnya kasrah karena apa? Dia khafat karena ba zaidah. Seperti ini. Ya, ini berkaitan dengan ilmu nahwu dan sorof ya, atau i'rab. Itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh amil-amil yang masuk, baik secara lafaz atau lafzan atau takdiran. Kemudian kita lanjut ke mawadi'ul Quran, yaitu tema-tema di dalam Al-Quran. Ini kitabnya bisa kita atur ya, mau kitab yang apa, atau kalau mau kita mengaturnya dengan ghairu muhaddad atau tidak terbatas, temanya juga ghairu muhaddad. Dan suratnya mau kita atur di surat apa, saya akan memilih surat Al-Baqarah. Rakmul ayatnya itu keseluruhan, kemudian arad. Dan di sini ditampilkan ya, ini masih ada errornya. Itu tema-tema di dalam Al-Quran. Contohnya temanya adalah Ibrahim. Al-Unwan itu Ibrahim dan kedua anaknya. Dan disajikan ini dari ayat berapa sampai ayat berapa. Dan masih banyak ya tema-tema di dalam surat Al-Baqarah ini, tentang Nabi Adam, tentang Asmaul Jannah, nama-nama surga dan sebagainya. Masih banyak di sini, bisa kita cari ya tentang tema-tema di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian kita lanjut di ke bagian ahkamul Qur'annya. Ini kitabnya mau kita atur kitab yang mana? Suratnya misalkan kita ingin surat An-Nisa. Kemudian ayatnya keseluruhan, dan mabhas atau pembahasan yang ingin kita cari itu tentang apa? Misalkan di sini saya ingin mencari tentang ahkamun nisa, hukum perempuan. Nah, di sini ditampilkan tentang ahkamun nisa di dalam surat An-Nisa. Seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah Fadhailul Quran, yaitu keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran. Ini kitabnya bisa kita atur mau yang mana. Ini rata-rata kitab hadis ya. Ada Al-Jami' As-Sahih lil Imam Muslim, Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sunan Nabi Daud dan segala macam. Kita mau yang mana bebas. Kemudian suratnya misalkan surah Al-Fatihah apakah ada? Ternyata ada ya keutamaan surah Al-Fatihah di dalam kitab Al-Jami' Sahih Imam Muslim ini seperti ini.
Kemudian lanjut ke bagian nasikh wal mansukh, yaitu ayat-ayat yang terhapus dan ayat-ayat yang menghapuskannya tuh ayat keberapa sih atau dalam surat apa. Contohnya surat Al-Baqarah dan rakmul ayatnya saya atur semuanya ya. Kemudian Arad, dan di sini kita tahu bahwa ada beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah yang statusnya itu sudah nasikh dan mansuh. Itu ayat ini terhapus dan ayat apa yang menghapuskannya. Contohnya ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir itu riwayatnya dari hadis ya. Warawaya Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas annahu qala ya mansukhatun biqaulihi. Ayat ini adalah telah dinasihkan dengan perkataan Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu, dalam surah Ali Imran ayat 85. Ini juga ada perdebatan ya atau ikhtilaf ulama apakah ayat ini dinasikh atau tidak. Ini tentu membuka cakrawala dan menambah wawasan kita tentang ayat nasikh dan mansukh di dalam Al-Qur'an. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.